Coba deh bayangin, ada satu organisasi di Indonesia yang punya ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, dan bahkan jadi salah satu motor penggerak reformasi demokrasi. Namanya Muhammadiyah. Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia gimana sebuah gerakan Islam bisa jadi salah satu pilar utama Indonesia modern. Keren kan? Nah, yang jadi pertanyaan besarnya kan, gimana caranya sebuah gerakan bisa bertahan melintasi zaman? Lewatin kolonialisme, pendudukan militer, terus gejolak politik yang gak ada habisnya, malah makin kuat. Kisah Muhammadiyah ini bukan cuma soal sejarah loh, ini pelajaran penting banget tentang gimana caranya bertahan dan beradaptasi. Oke, sekarang kita time travel yuk. Balik ke awal abad ke-20. Coba bayangin suasana Hindia Belanda waktu itu. Masyarakatnya tuh kayak kejepit. Di satu sisi ada tradisi yang kaku banget, di sisi lain ada tekanan modernitas dari kolonial. Nah, di tengah-tengah situasi yang serba salah inilah, benih-benih Muhammadiyah mulai tumbuh. Lahirnya Muhammadiyah ini bisa dibilang gara-gara badai yang sempurna. Kenapa? Jadi, dari dalam nih, kondisi umat Islam waktu itu lagi terbelenggu sama yang namanya TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Itu tuh praktek-praktek yang dianggap udah jauh dari ajaran Islam yang murni. Udah gitu masyarakatnya terpecah belah, pendidikannya juga ketinggalan. Nah, dari luar, tekanan penjajah Belanda makin kencang. Tapi, di saat yang sama, ada angin segar pembaruan Islam dari Mesir dan Timur Tengah. Kondisi yang campur aduk inilah yang menuntut harus ada jawaban. Kerennya, Muhammadiyah ini nggak cuma ngomong doang. Mereka langsung gerak, punya 4 pilar aksi. Pertama, mereka lurusin lagi pemahaman agama. Kedua, dan ini terobosan banget pada masanya, mereka bangun sekolah modern yang gabungin ilmu agama dan ilmu umum. Ketiga, mereka sebarin ide-ide lewat literatur. Dan keempat, mereka bangun jaring pengaman sosial, bikin rumah sakit dan panti asuhan. Nah, inilah resep awal kesuksesan mereka. Oke, sekarang kita masuk ke babak yang benar-benar menentukan. Muhammadiyah harus berhadapan sama dua kekuatan raksasa yang beda banget karakternya. Penjajah Belanda yang licik dan militer Jepang yang brutal. Ini tuh beneran ujian hidup mati buat gerakan ini. Coba deh lihat, sejarah tuh berputarnya cepet banget kan? Dalam waktu singkat, anggota Muhammadiyah yang tadinya berhadapan sama polisi kolonial Belanda, tiba-tiba harus ngadepin tentara Jepang. Nggak lama kemudian, mereka harus angkat senjata buat revolusi kemerdekaan. Setiap fase ini jelas menuntut strategi dan pengorbanan yang beda-beda. Nah, pas zaman pendudukan Jepang, ada satu ujian iman yang luar biasa berat. Pemerintah militer Jepang itu mewajibkan semua orang buat melakukan seikere, sebuah ritual membungkuk ke arah istana kaisar di Tokyo setiap pagi. Dan ini bukan sekedar upacara biasa loh, tapi ini adalah pernyataan setia kepada kaisar yang dianggap sebagai dewa. Disinilah kepemimpinan Muhammadiyah diuji, benar-benar di bawah todongan senjata. Ki Bagus Hadikusumo yang waktu itu jadi ketuanya, nolak mentah-mentah. Buat beliau, memungkuk ke selain Tuhan itu namanya syirik, dosa paling besar dalam Islam. Coba bayangin deh keberaniannya, menentang perintah langsung dari penguasa militer yang terkenal kejam banget. Momen ini benar-benar jadi penentu karakter Muhammadiyah. Akidah itu di atas nyama. Oke, Indonesia akhirnya merdeka. Tapi bukan berarti perjuangan selesai, justru arena pertarungannya yang berubah. Sekarang Muhammadiyah harus pinter-pinter main di labirin politik dalam negeri, di mana kawan bisa jadi lawan dalam sekejap. Di tengah pusaran politik Orde Lamanya Bung Karno yang ideologis banget, Muhammadiyah mengambil langkah yang super cerdas. Mereka merumuskan kepribadian Muhammadiyah, sebuah deklarasi independensi politik. Intinya mereka bilang, kami nggak akan ikut-ikutan permainan politik kalian. Misi kami jauh lebih besar dari sekedar rebutan kekuasaan. Langkah ini bisa dibilang yang menyelamatkan mereka dari kehancuran. Dan pertarungan ini beneran nyata, bukan cuma omongan. Muhammadiyah itu berhadapan langsung loh sama Partai Komunis Indonesia atau PKI yang waktu itu jadi kekuatan politik raksasa dan pengen menyingkirkan semua lawan ideologisnya. Ini tuh beneran pertarungan buat bertahan hidup, di mana setiap hari bisa jadi hari terakhir bagi organisasi. Oke, setelah berhasil lolos dari badai Orde Lama, Muhammadiyah masuk ke era baru, Orde Baru. Tantangannya beda lagi nih, bukan lagi kekacauan, tapi justru stabilitas yang menekan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya gerakan yang dinamis kayak gini bisa tetap berkembang di bawah rezim yang mengontrol semuanya? Di bawah kepemimpinan KHAR Fahrudin yang legendaris itu, Muhammadiyah ngelakuin semacam introspeksi raksasa. Soalnya gerakannya udah gede banget, sampai ada kekhawatiran anggotanya tuh cuma ikut-ikutan doang.
Makanya, dicanangkanlah gerakan memuhammadiyahkan kembali, sebuah upaya untuk menyuntikkan lagi DNA asli gerakan ini ke dalam nadi jutaan anggotanya. Nah, ini bagian yang cerdasnya luar biasa. Jadi, pas rejim Orde Baru mewajibkan semua organisasi berasaskan Pancasila, Muhammadiyah nggak ngelawan frontal. Mereka setuju, tapi dengan penafsiran yang jenius. Mereka bilang, bagi kami, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu ya esensi dari konsep tauhid. Keren kan? Jadi mereka patuh sama aturan pemerintah tanpa mengorbankan sedikitpun prinsip teologis inti mereka. Hebatnya lagi, bahkan pas rezim Orde Baru kelihatannya masih kuat banget, para pemimpin Muhammadiyah tuh udah bisa mencium bakal ada perubahan. Di bawah KH Ahmad Azhar Bashir, mereka menyusun cetak biru untuk 25 tahun ke depan. Ini bukan cuma rencana kerja biasa loh, tapi sebuah visi untuk menyongsong era baru yang mereka yakin banget bakal datang. Jadi, mereka nggak nunggu perubahan, mereka siap-siap menyambutnya. Dan benar aja, ketika saatnya tiba, Muhammadiyah nggak cuma jadi penonton. Mereka justru tampil sebagai salah satu arsitek utama era reformasi. Ini bukti nyata kalau kekuatan moral dan intelektual mereka itu bisa mengguncang pilar-pilar kekuasaan. Nah, inilah puncaknya. Waktu jutaan rakyat turun ke jalan tahun 98 menuntut perubahan, coba tebak siapa yang ada di barisan paling depan. Ketua Umum Muhammadiyah sendiri, Amin Rais. Ini momen yang luar biasa banget, di mana sebuah organisasi sosial secara sadar mewakafkan pemimpin tertingginya untuk memimpin gerakan nasional demi demokrasi. Sebuah pengorbanan strategis yang benar-benar mengubah sejarah Indonesia. Masuk abad ke-21, cara berjuang Muhammadiyah berevolusi lagi. Mereka mengenalkan konsep jihad konstitusi. Nah, jangan bayangin perang fisik ya. Ini perjuangan cerdas lewat jalur hukum, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, mengadvokasi kebijakan publik, dan melawan ketidakadilan pakai argumen hukum. Ini namanya jihad di ruang sidang, bukan di medan perang. Memasuki abad keduanya, Muhammadiyah seakan-akan melakukan upgrade visi. Kalau dulu fokusnya itu tajdid atau pembaruan, artinya membersihkan dan memperbaiki, sekarang misinya adalah tanwir atau pencerahan. Bedanya apa? Pencerahan itu bukan cuma benerin yang rusak, tapi membangun sesuatu yang benar-benar baru, membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan, memberdayakan mereka biar mandiri, dan mendorong kemajuan di semua bidang. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, di dunia yang serba cepat ini, yang digerakkan oleh AI, krisis iklim, dan perpecahan sosial, kira-kira wujud pencerahan ala Muhammadiyah itu bakal seperti apa? Setelah 1 abad lebih membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi, apa mereka bisa sekali lagi menawarkan jawaban yang relevan? Bukan cuma untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia? Sejarah mereka sih ngasih kita harapan ya, tapi tantangan di depan jelas jauh lebih rumit dari yang pernah ada.